Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dalam sekejap mata, malam berlalu dan hari kedua berlalu. Pada hari ini, Hudu juga pergi tidur lebih awal di bawah keramahan hangat Yueyu. Dan semua orang di 7 kota lainnya juga tahu bahwa hari ini adalah waktu mereka untuk pergi. Karena hanya Xuan Santian yang akan membiarkan putra bangga dari 7 kota tahu bahwa ada orang di luar dunia dan ada surga. Dan kemudian mereka akan mendapatkan sumber daya dan wawasan kultivasi yang lebih kuat. Sehingga penguasa kota-kota besar juga secara aktif bekerja sama dengannya. Utusan Xuan Santian. Bagaimanapun, inilah yang harus dilalui oleh pewaris keluarga yang penting. Di Wucheng, di depan aula bobrok, beberapa pelayan juga melihat ke langit. Setelah ledakan setinggi langit, Wucheng mereka menderita kerugian besar, dan banyak dari bekas bangunan mewah tidak dapat dikenali. Tetapi meskipun demikian, Detuan Wucheng yang pemarah juga tampak diam pada hari kerja, seolah-olah kehilangan putra kesayangannya membuatnya kehilangan dirinya sendiri, dan dia baru muncul sekarang. Di paviliun yang menjulang tinggi, douki merah megah naik ke langit, dan sosok yang terbungkus douki adalah penguasa Wucheng. Hari ini, kita akan meninggalkan Wucheng untuk mengatur acara besar, dan kehidupan sehari-hari Wucheng adalah bisnis seperti biasa. Semuanya akan diatur oleh murai setelah aku pergi. Tuan Wucheng juga berdiri di paviliun dan berkata dengan menyesal. Jika bukan karena putranya mengalami hal seperti itu, akan sangat bagus untuk berdiri di atas acre ini dan menjadi seorang tiran. Tetapi sayangnya, Wu Huan memiliki situasi seperti itu, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain membawa orang ke tempat kekuatan itu. Bagaimanapun, hanya mereka yang bisa menyelamatkan nyawa putra mereka. Bagaimana? Mungkinkah Tuan Muda Wu Huan benar-benar mengalami kecelakaan? Ada banyak suara dari bawah paviliun. Tuan Wucheng tidak peduli dengan banyak kata. Ki pertempuran merah meraung keluar dari tubuhnya, seperti singa yang mengerikan, dan di kepala singa, mata Tuan Wucheng beralih ke sebuah rumah di kejauhan Qingcheng. Xiao Yan, bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu sebagai pembalasan atas pembunuhan ini. Setelah beberapa saat muram, dia juga memahami tugas langsungnya, lalu menarik pandangannya, tidak lagi ragu-ragu, dan menghilang dalam sekejap. Dari langit, dengan hilangnya penguasa Wucheng, orang-orang dari klan jiwa juga mengikuti, dan kelompok itu jelas memiliki beberapa rencana. Muller telah memulai perjalanan ke Qingcheng. Sword King City, di bawah puncak yang sepi seperti bilah pedang, sesosok hitam dengan pedang berat di punggungnya berjalan keluar dari gunung selangkah demi selangkah, mengatakan sesuatu sambil berjalan. Saat saya mendekat, saya baru tahu bahwa itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu. Jika Anda melihat lebih dekat, siapa yang bukan Wang Zhong? Namun, di matanya, kain hitam yang melilitnya telah menghilang tanpa bekas, dan tanda hitam di dahinya secara tak kasat mata memancarkan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Efek samping dari jejak Anda semakin buruk. Anda harus berhati-hati di masa depan, dan jangan melepasnya dengan mudah kecuali harus, atau Anda akan menjadi gila. Saya harap Xuan Santian dapat menekan tanda ini. Sosok kurus juga berbicara perlahan. Seperti yang diperintahkan, Tuan. Wang Zhong juga berkata kepada sosok kurus di depannya dengan tangan terkepal, dan kemudian membungkus tanda hitam di dahinya. Meskipun sosok kurus di depan Wang Zhong membuat orang tampak sedikit lemah, hanya Wang Zhong yang tahu bahwa tuan yang tampaknya kurus ini sebenarnya adalah pria yang sangat kuat, dan juga memiliki Yuyu, tuan dari keluarga Yu. Master terobsesi dengan sword intens sepanjang hari dan tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini.
Kamu membutuhkan lawan yang nyata untuk mengasah pedangmu. 7 kota ini jelas tidak dapat menampungmu. Xuan Santian harus menjadi tempat terbaik bagimu untuk memahami maksud pedang. Aku tidak bisa membantumu terlalu banyak saat kamu berlatih sword intent. Semuanya tergantung padamu. Hati-hati di jalan. Suara serak sosok kurus itu menghilang. Wang Zhong juga mengangguk dengan sadar, dan kemudian berjalan menuju King Cheng. Bagaimanapun, tuannya datang dan pergi tanpa jejak, dan dia sudah terbiasa. Di kota 10.000 binatang, raungan binatang yang memekakan telinga bergema dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat binatang besar bersayap mengepakkan sayapnya dan membubung ke udara. Di atas binatang bersayap itu, seorang gadis muda yang lembut sedang duduk di atas lututnya, rambut hijau panjangnya dan matanya penuh dengan kelincahan dan penampilan yang unik. Itu adalah Liu Yin. Di bahunya yang lembut, Xiaohan yang berwarna biru es itu juga berdetak dengan riang, mengeluarkan suara kicauan, jelas sangat senang bisa keluar bermain lagi. Yang aneh adalah udara dingin di sepasang mata burung Xiaohan tampak menjadi lebih kuat dari itu di reruntuhan itu lebih kuat di dalam. Jelas itu telah tumbuh melalui sesuatu. Ayah, ayo pergi, jangan terlalu merindukanku. Liu Yin menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Ayo pergi. Gadis itu berteriak keras, dan Xiaohan, yang awalnya adalah hiren kecil, membengkak beberapa kali dalam sekejap, dan kemudian sayapnya bergetar, kecepatannya melonjak, dan angin pun pergi. Tuan, kemampuan Nona untuk menjinakkan binatang benar-benar luar biasa. Seorang pengurus rumah juga memandang Liu Indao yang berada jauh. Tentu saja, itu dibudidayakan sebagai penerus. Orang yang dipanggil tuannya juga menjawab. Di Akademi Seni Bela Diri, seorang pria menunjukkan tubuh bagian atasnya, otot kekarnya patut ditiru. Sepertinya keuntunganmu di reruntuhan tidak kecil. Wem Plovel, Ayah San Ming juga berkata. Mereka memiliki kekuatan berserker, dan mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menembus batas saat ini. Jadi meskipun mereka juga mengolah douki, mereka lebih memperhatikan budidaya kebugaran fisik. Jika kamu pergi ke Xuantian Santian, kamu harus memperhatikan. Lagi pula, ini bukan 7 kota kami. Kata seperti naga. Aku tahu, maafkan aku pergi. San Ming juga merapikan pakaiannya dan pergi. Di sebelah utara King Cheng, ada keluarga bersalju. Nona, utusan Xuan Santian telah tiba di King Cheng. Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Seorang pelayan yang berperilaku baik terdengar hati-hati di luar paviliun dupa. Oh, begitu. Lalu Xiao Yan memiliki beberapa arti. Setelah berbicara, dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Di dalam kota neraka, wajah muda yang pucat dan tak berdarah muncul di rumah kayu, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian yang membuat orang bergidik. Ayo pergi, utusan Xuan Santian telah tiba. Saya harap Xuan Santian dapat meningkatkan fisik saya, jika tidak... Batuk. Saat dia berbicara, dia juga batuk, dan kemudian genangan besar darah muncul di tangannya. Di kota Fenglei, seorang wanita dengan rok sayuran dengan tubuh pendendamnya menggelegar juga berangkat menuju King Cheng. Xuan Santian, aku sangat menantikannya. Beberapa orang dari 7 kota besar juga bergegas menuju King Cheng. Xiao Yan dan Yueru juga bangun pagi-pagi, menyiapkan beberapa barang untuk dibawa, dan kemudian menunggu di lobi bersama Hudu, karena hari ini mereka bersama. Untuk pergi King Cheng ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.